Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang bernama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dulu pas kakek masih kecil itu, si Nyai Rampe itu suka datang ke rumah-rumah itu pas tengah malam, itu suka ngetokin pintu gitu. Dan biasanya penduduk itu suka nyediain ini nasi kering 1 sendok ya, itu setiap hari itu ditaruh di piring kecil atau apa gitu, itu ditaruh di depan rumah situ. Ada yang ditaruh di kaleng juga katanya, ditaruh di depan rumah. Nah nanti kalau si nenek Rampe itu ngetok, udah diemin aja, yang penting kita udah ngasih nasi kering itu. Beda kasus kalau misal kita lupa gitu ya, kita nggak ngasih nasi kering gitu, ya pasti akan ada kejadian gitu. Nah salah satunya itu pernah dialami sama kakek gua. Jadi kakek itu pas itu lupa, Mbah Buyut juga lupa ya. Mbah Buyut tuh bapak ibunya kakek, dua-duanya lupa. Si kakek juga, kakek yang biasanya itu ngasih nasinya, nah itu tuh lupa, kelupaan. Suatu hari itu pernah sekali lupa. Nah malam-malam itu ada yang ngetok, kaget semua kan. Astagfirullahaladzim, lupa gitu, kakek tuh lupa nggak nyediain nasi kering gitu. Dan pas bangun nyari di dapur gitu, di apa sih ya, tampah kayak gitulah yang dari anyaman bambu itu pun nggak ada, ternyata udah habis gitu, nggak ada stok. Dan Mbah Buyut juga bener-bener lupa gitu, dikiranya tuh masih ada, ternyata udah habis semuanya. Nah nggak lama setelah itu si nyerampainya kan ngetok-ngetok terus nggak berhenti itu lama katanya, itu ngetok-ngetok terus. Si kakek itu sempat ngintip juga gitu kan. Sebenarnya kakek tuh juga penasaran Nyi Rampe tuh wujudnya seperti apa sih gitu. Diintip lah, kan rumah dulu itu kan gelap ya, jadi di ruang depan itu udah lampunya udah dimatiin gitulah, tapi di halaman itu pakai lampu ini, lampu dari apa ya namanya, lampu ceplik gitu loh, lampu minyak gitu. Jadi di depan terang, dalamnya kan gelap gitu. Nah kakek ngintip dari situ, itu nggak ada siapa-siapa, kosong gitu. Tapi pas setelah ngintip, dia narik badan gitu, bunyi lagi pintunya, diketok lagi, tok 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 gitu. Udah kakek penasaran kan, jadi ngintip kok nggak ada, diketok nggak ada, diketok diintip nggak ada kayak gitu. Terus akhirnya udah kakek masuk lagi. Nah giliran mau masuk balik gitu kan, dia nabrak sesuatu gitu, bok gitu. Dan itu ternyata itu sosok nenek-nenek gitu, sosok nyai-nyai gitu. Udah nyai yang apa ya, rambutnya sih katanya kakek tuh karena siluet yang nggak kelihatan, karena gelap, jadi ngelihatnya cuman kayak bentuk rambutnya itu acak-acakan kayak gitu. Dia bawa tongkat kayak gitu. Dan ternyata si Nyai Rampe itu udah masuk di rumahnya kakek. Nah nggak lama kemudian kakek lari kan, masuk rumah. Terus dia masuk kamar gitu ke Mbah Buyut gitu. Udah masuk aja di sana, gabung sama Mbah Buyut. Kenapa ditanyain kan, itu tadi ada Nyai Rampe gitu, katanya aku lupa ini nyediain nasi kering gitu kan. Nah Mbah Buyut juga akhirnya marah-marah, kamu kenapa gitu. Ini Mbah Buyut yang laki-laki ya. Nah yang perempuan itu, Mbah Buyut perempuan itu, Mbah Buyut putri itu masih tidur aja. Dia aja dibangunin lah sama si Mbah Buyut putra itu. Pas dibangunin, suaranya si Mbah Buyut putri itu udah berubah gitu. Kok suaranya bukan dia, suaranya jadi kayak suara orang tua gitu. Dia merinding ceritanya, sorry. Pas bangun itu Mbah Putri tuh bilang minta itu nasi loyangnya mana kayak gitu. Jadi si sosok Nyai Rampe itu ngerasuk ke si Mbah Buyut putri. Udah dong, akhirnya si Mbah Buyut sama kakek juga panik gitu kan, wah kerasukan nih kayak gini. Dan
dari posisi bangun ke posisi berdiri itu kayak lompat tegak gitu. Bukan kayak normalnya orang berdiri gitu setengah jongkok dulu terus baru berdiri gitu, enggak, tapi kayak Z gitu naik tiba-tiba berdiri gitu tegak gitu kan. Otomatis makin shock dong. Nah, lebih parahnya lagi si Mbak Buyut Putri itu dia badannya keangkat gitu terus nempel di ini. Itu kan waktu itu temboknya tuh masih pakai bilik bambu gitu, nempel di situ gitu. Tangannya tuh nyakar-nyakar ke situ, naik ke tembok gitu, muterin kamar ke atas ke samping gitu. Terus sampai akhirnya dia turun keluar kamar sambil nyari ini tuh nasi loyangnya mana kayak gitu, nasi keringnya itu mana gitu dia nyariin. Dan karena nggak ada, akhirnya si Mbah Buyut Putri itu, Mbah Buyut yang udah kerasukan ya sama si Nyai Rampe itu marah-marah kan, nggak tahu, kakek pas itu juga nggak tahu dia ngomong apa. Intinya dia marah-marah terus si Mbah Buyut Putri itu keluar rumah brak gitu kan, lari aja dia masuk ke hutan gitu, dikejar sama si Eyang Buyut, sama kakek juga ngikut ngejar sambil kakek sambil teriak-teriak gitu kan minta tolong gitu kan. Akhirnya penduduk juga pada keluar ikut ngejar semuanya, itu masuk ke hutan dan dicariin nggak ada gitu kan. Wah, ini si Mbak Buyut Putri itu udah hilang gitu, nggak tahu kemana gitu. Dicariin cukup lama berjam-jam gitu. Akhirnya ada satu penduduk itu nemu si Mbah Buyut Putri itu udah nyangkut di pohon randu waktu itu di atas itu. Jadi dibawa ke atas, nggak tahu naikinnya gimana, tahu-tahu udah di atas pohon randu aja. Si Eyang Putri itu si Mbah Buyut Putri itu kondisinya udah nangis ya, udah lemes nangis, pegangan sama salah satu batang pohon di sana, batang besar gitu. Udah akhirnya itu diselamatin lah sama warga, nggak tahu pakai tangga kayaknya ya. Gue nggak tahu sih, nggak diceritain cara nyelamatinnya gimana. Cuman itu akhirnya alhamdulillahnya Eyang Buyut Putri itu selamat, bisa diturunin. Nah, mulai hari itu sebenarnya udah beberapa kejadian sih, cuman biasanya kan cuman kerasukan doang, nggak sampai dibawa ke hutan gitu. Cuman pas kejadian malam itu yang nimpa keluarganya kakek itu yang Mbah Buyut Putri itu sampai dibawa ke hutan, masuk ke randu alas itu. Nah, akhirnya mulai hari itu udah besok-besok jangan sampai telat atau jangan sampai lupa kita nyediain nasi kering itu. Besoknya pun akhirnya disediain nasi kering. Cuman ternyata nggak segampang itu ya. Ternyata masalahnya belum selesai juga. Jadi pas malam harinya si Nyi Rampe itu dia ngetok-ngetok, udah disediain itu tapi masih tetap ngetok-ngetok aja. Nah, keluarganya kakek sama Mbah Buyut itu cuman diem aja, ketakutan di dalam gitu kan. Dan si Nyi Rampenya itu ternyata udah masuk juga di dalam gitu. Dan anehnya itu kemarin yang nasi yang belum dikasih itu dianggapnya utang gitu. Jadi dia itu ke situ masuk ke dalam itu nagih, dia mintanya 2 kali dari yang sekarang gitu. Dan di situ itulah akhirnya kakek itu benar-benar ngelihat yang namanya sosok Nyi Rampe itu seperti apa. Ternyata sosoknya itu kecil, pendek gitu. Dia bawa tongkat, mungkin pendek, tingginya itu sekitar cuman 1 meter lebih dikit lah, kecil gitu. Pas itu kan kakek masih kecil. Nah, pas nabrak itu hampir seukuran badan dia. Pas itu kakek itu masih sekitar usia 6-7 tahun lah. Jadi masih wujudnya itu kecil si Nyi Rampe itu. Cuman mukanya jahat ya. Mukanya muka nenek-nenek yang udah mungkin usianya udah ratusan tahun, udah kulitnya juga udah pecah-pecah gitu, sama baunya tuh bau tengik gitu, kayak bau kecoa ya. Dan ya
Intinya kayak gitulah, gambarannya tuh kayak gitu. Nyi Rampe itu orangnya kecil tapi mukanya seram dan jahat. Tapi katanya sih semenjak ada orang pinter ya, jadi kakek di situ kan lumayan lama di kampung itu. Pas kakek udah remaja gitu, itu adalah kedatangan orang pinter gitu. Orang pinternya ulama gitu ya, ke situ, ke kampung itu. Terus banyak diceritain sama penduduk situ. Terus entah nggak tahu gimana ceritanya, itu kayak diadakan sebuah ritual keagamaan gitu. Intinya didoain, dan setelah itu nggak lama kemudian itu si sosok Nyi Rampe itu tuh udah nggak ada di sana. Dia katanya udah dibuang, diikat gitu, itu di salah satu titik di hutan di sekitaran kampungnya kakek situ. Jadi mulai hari itu kampung itu tuh udah nggak ada lagi yang namanya sosok Nyi Rampe yang suka minta nasi kering itu udah nggak ada lagi. Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.